Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sama-sama kita hormati guru kita, Ketua MUI Kelurahan Tugu, Kiai Haji Agus Salim, kepada Ustadz Abdul Aziz, Ustadz Fahrul Rizki, dan para asatidz yang hadir pada hari ini, Ketua DKM Masjid Asy-Syuhada, serta seluruh pengurus, serta hadirin wal hadirat yang berbahagia. Hari ini insyaallah saya akan membacakan satu buah hadis saja yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Anna a'rabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tha'ir ar-ra's. Faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu alayya minas shalah. Faqala as-salawatul khams illa an tatawwa syai'an. Faqala akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam. Faqala syahr ramadan illa an tatawwa syai'an. Faqala akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakah. Faqala fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syara'i'al Islam. Qala walladhi akramak la atatawwa'u syai'an wa la anqusu mimma faradallahu alayya syai'an. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaqa au dakhalal jannata in sadaq. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini diterangkan bahwa ada seorang Arab Badui. Arab Badui itu Arab pedalaman. Arab pedalaman, memang mereka itu banyak yang semangat belajar. Dan diterangkan bahwa gara-gara orang Arab Badui, di dalam hadis-hadis Nabi disebutkan, gara-gara Arab Badui kita semuanya dapat ilmu. Karena Arab Badui itu banyak nanya kepada Nabi. Kadang nanyanya sopan, kadang nanyanya nggak sopan. Arab Badui ini suatu ketika lo tanya itu, ya Muhammad, nggak ada ya Rasulullah, itu nggak ada. Ya. Namanya juga Arab Badui. Ya Muhammad, kadang begitu. Kalau kita nih, Muhammad, gitu, nggak sopan. Tapi karena mereka, akhirnya hadis-hadis Rasulullah tentang pertanyaan mereka tercatat dan jadi pelajaran bagi kita. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah, sa'irar ra's, rambutnya kumel. Rambutnya saja kumel. Biasa orang Arab Badui. Arab Badui itu kerjaannya gembala kambing. Ya, kalau enggak itu dagang, dari pedalaman dibawa ke Madinah, dagang. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu alaihi min shalah. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang diwajibkan oleh Allah dalam perkara sholat ini. Apa saja sholat yang wajib itu ya Rasulullah? Kelihatannya ringan pertanyaannya ya. Ini kan zaman Rasulullah sudah jelas, sholat fardu itu kan jelas kan. Tapi Arab Badui itu masih nanya, ya Rasulullah, sholat apa saja yang wajib? Sholat apa saja yang wajib? Pertanyaannya ringan. Lalu Rasulullah menjawab, khamsu sholawat, 5 waktu sholat saja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Illa an tatawwa'a syai'an, kecuali kalau kamu mau nambah yang sunnah. Yang wajib itu cuma 5 ini. Kecuali kamu mau sholat sunnah, ya alhamdulillah. Ya. Tanya lagi, akhbirni
madza faradallahu alayya minas siyam. Kalau puasa ya Rasulullah. Kalau puasa apaan aja yang wajib? Kata baginda Nabi, syahrul Ramadan, puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, kecuali kalau kamu mau nambah puasa sunnah. Yang wajib cuma Ramadan saja, kecuali kamu mau yang sunnah. Tanya lagi, ya Rasulullah, madza faradallahu alayya minaz zakah. Kalau zakat ya Rasulullah, yang wajib yang bagaimana? Diterangkanlah oleh Nabi tentang perkara zakat. Lalu orang ini mengatakan, walladzi akramak la atatawwa'u syai'an. Ya, walladzi akramak, demi yang memuliakan engkau, artinya demi Allah. Saya enggak akan ibadah sunnah ya Rasulullah. Pokoknya yang wajib tok hidup ini. Saya itu yang enggak puasa Daud, yang enggak puasa Senin Kamis. Saya juga enggak mau puasa Muharram, saya enggak mau puasa yang lain. Pokoknya saya maunya Ramadan aja. Saya enggak mau nambah. Sholat juga begitu, saya enggak mau tahajud lah ya, enggak tahajud, enggak duha, enggak witir, enggak macam-macam. Pokoknya yang wajib tok saya maunya. Begitu juga perkara Islam yang lain. La atatawwa'u syai'an wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'an. Tapi aku juga enggak akan mengurangi yang wajib. Pokoknya yang wajib saya full, enggak akan saya kurangi. Lalu orang ini pergi ngeluyur pergi. Lalu Rasulullah mengatakan, aflaha in shadaq. Kalau orang itu jujur tuh masuk surga tuh. Dakhalal jannah in shadaq, masuk surga dia kalau jujur dengan ucapannya. Di dalam kehidupan kita yang barangkali 60 tahun, barangkali 70 tahun, kok kita jalanin yang wajib tok dalam kehidupan, nggak mau nambah. Itu oleh Nabi dijamin masuk surga asalkan jujur. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau cerita dikit. Ya, dulu saya bertemu dengan syekh dari Palestina. Hari ini Palestina lagi digempur, Palestina juga lagi menggempur. Ya, nampaknya Palestina akan menang ini insya Allah. Ya. Waktu itu beliau mengatakan begini, ya, intinya saya simpulkan saja. Kalian wahai orang Indonesia itu bersyukur luar biasa. Di Indonesia itu kalian aman loh, mau ke masjid aman. Mau ngafal Quran aman, nggak ada yang ganggu kalian itu. Alhamdulillah, kalian bersyukur luar biasa. Kita ini di Palestina itu setiap hari banyak yang ketakutan. Kita sholat jamaah, peluru di atas kita. Lagi sholat tuh. Rudal di atas kita. Sewaktu-waktu bisa meledak dan nggak ada yang tahu. Makanya korban itu dalam sehari bisa ribuan. Dan kita anak-anak Palestina dengan keadaan yang demikian itu semangat ngafal Qur'annya luar biasa. Kata beliau, saya punya santri, kemarin baru saya wisuda, ada 10.000 penghafal Qur'an saya wisuda dalam satu waktu. 10 berapa? 10.000 itu kalau duit dibelikan somai aja dapat banyak kan. Tapi ini 10.000 orang di wisuda ngafal Quran di Palestina yang keadaannya begitu adanya. Beliau namanya Syekh Mukmin Abu Shadi. Ya, saya bertemu beliau itu di Atin waktu itu. Ya, di Atin. Baik, jadi orang Palestina itu masya Allah anak-anak kecil-kecilnya itu banyak yang sudah hafal Quran. Ya, orang katanya yang gabung di Al-Qassam dan lain sebagainya harus hafal Quran. Ya, itu kisah pertama tentang masalah keamanan dan ngafal Quran. Mereka perang tapi ngafal Qurannya semangat. Cerita kedua, ya ceritanya singkat aja, waktunya soalnya singkat ini. Ya. Yang kedua ceritanya hari Minggu kemarin, hari Minggu kemarin ini, tanggal berapa itu hari Minggu kemarin ini? Sekarang Jumat, pokoknya Minggu kemarin. Saya ngisi pengajian di Pasar Minggu.
Nggak usah saya sebutin masjidnya, nanti dicari lagi. Pokoknya ada aja di sana. Pengurus masjid sudah sampaikan kepada saya, Pak Ustadz, alhamdulillah kita ini di masjid ini kita sudah bisa nyantuni anak yatim sekitar 120 setiap bulan. Banyak apa sedikit? Banyak. Oh alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa Pak. Ya kita sudah nyantunin anak yatim. Kita ini dari berbagai macam RT Pak Ustadz, sekarang kumpul di sini. Nah ini setiap bulan kita kasih uang mereka itu sekitar 120 anak yatim. Bersyukur dong kita, alhamdulillah. Di tahun lalu juga ada kejadian yang sama di Depok. Itu juga sama, santunan anak yatim, itu pun anaknya puluhan. Nah, di depan pengurus saya ngisi pengajian, saya sampaikan begini. Para ustadz sekalian, para ketua DKM, Pak Lurahnya hadir. Saya pernah ngisi pengajian di momen yang sama, yaitu Maulid Nabi, temanya sama. Yang diundang sama banyak anak yatimnya, banyak anak duafanya. Plus orang tuanya hadir. Waktu itu di Depok Bapak Ibu. Panitia sudah ngasih hadiah loh. Dan mereka saya tanya. Ya, karena panitia itu sudah nyiapin Pak hadiah yang di Depok itu. Pak Ustadz, nanti kasih pertanyaan ya, yang bisa jawab kasih hadiah. Pertanyaan jangan yang sulit-sulit, pertanyaan yang mudah saja. Oh siap, itu keahlian saya bilang gitu. Keahlian saya kalau cuma begitu Mas. Betul, saya kasih pertanyaan. Pertanyaannya sudah siap-siap, sudah siap dapat hadiah, siap. Saya kasih pertanyaan pertama. Siapa yang pagi ini sholat subuh berjamaah? Cep. Begini Pak, tidak ada yang angkat tangan. Satu pun tidak ada yang angkat tangan. Ini yang di Depok. Satu pun nggak ada yang angkat tangan. Ketua yayasannya sudah mulai geleng-geleng. Waduh, nggak ada yang angkat tangan. Baiklah, karena nggak ada yang angkat tangan, saya turunkan pertanyaannya. Lebih mudah lagi. Siapa yang pagi ini sholat subuh? Tidak ada satu pun yang angkat tangan. Puluhan anak usia SD sampai SMA. Nah, saya sampaikan ke panitia, ke ustadz-ustadz yang di pasar Minggu itu tapi di Depok Pak. Nah sekarang di sini saya mau tanya pada anak-anaknya kan banyak. Baik yang di sini mudah-mudahan nggak kayak yang di Depok. Siapa yang pagi ini sholat subuh berjamaah? Tidak ada satupun yang angkat tangan. 120 anak yatim dan duafa, yang mana itu anaknya sudah besar-besar. SMA, SMP, SD. Pertanyaannya saya turunkan, nggak ada yang angkat tangan. Siapa yang sholat subuh? Berapa orang kira-kira? Ayo monggo, kasih. Masya Allah, beliau itu luar biasa. 2, kata beliau. Benar 2. Beliau udah penelitian kayaknya nih. 2 orang Bapak Ibu sekalian, 2 orang yang angkat tangan. Langsung saya ambil hadiah, saya kasih hadiah tuh anak. Hebat, dari 120 ternyata hanya 2 orang yang sholat subuh. Sholat subuh, bukan berjamaah, sholat subuh. Ini artinya PR kita semuanya. Orang Arab Badui itu Masya Allah nggak sekolah kayak sekarang. Anak sekarang itu yang nggak sholat-sholat itu kadang sekolahnya itu ya sekolah Islam terpadu pula. Artinya kadang juga mereka sekolah Islam Pak. Sekolahnya ya mahal. Sekolahnya ya mahal. Tapi orang tuanya punya kasus yang sama. Gimana caranya anak saya sholat Pak Ustaz? Anak saya itu mondok Pak Ustaz, tapi kalau di rumah kadang nggak sholat. Loh itu muncul saya ini ngajar pesantren Pak, wali santri biasa curhat. Anak saya gimana Ustaz, di rumah kok nggak ngaji biasa. Itu keadaan daripada pemuda kita. Nah, sekarang saya meneliti di masjid ini nih, pemudanya mana ini sholat subuh tadi? Ya muda semua. Coba jenengan tolah kanan kiri coba. Muda semua. Ya muda semua, alhamdulillah, semangatnya muda.
Senang sekali saya. Maka di dalam kesempatan kali ini saya nggak banyak-banyak. Saya cuma ngasih kepada ketua-ketua DKM pengurus masjid, karena sajadah ini gabungan dari masjid-masjid sekelurahan Tugu. Saya nyumbang bahan rapat pengurus. Ya, saya nyumbang bahan rapat pengurus. Kalau membahas tentang ganti jendela itu sudah banyak. Jendela kita rusak, gimana para pengurus nih? Kita ganti sekarang apa enggak? Oh, masih ada duitnya, ayo kita ganti. Itu kayak encetnya perlu diganti tuh. Oh iya, rapat dulu. Anggarannya berapa? Kalau itu mah nggak usah disumbang. Terkait bangun masjid itu sudah sigap semuanya. Pembahasan rapat adalah ayo para pengurus masjid mulai membahas bagaimana ngisi masjidnya. Bagaimana para pengurus masjid, kan di sana ada ketua DKM, ada wakil, sekretaris, bendahara, bidang dakwah. Di sana ada bidang dakwah tuh. Ya. Tapi ya parah kalau bidang dakwah aja nggak pernah kajian. Mana bidang dakwahnya? Udah nggak pernah kelihatan. Jangan sampai. Maka pengurus masjid kalau rapat tolong sesekali duduk dengan serius. Lihat masjidnya masing-masing, musolanya masing-masing, lalu dilihat jamaahnya. Lah iya, jamaah kita itu jenggotan putih semua. Gitu kan? Baru mulai risau tuh pengurus masjid. Iya, isinya ini harus kita tambah. Gimana caranya ya? Ayo pengurus masjid rapat nih. Gimana caranya masjid kita ini hidup? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini di Indonesia muslimnya terbesar di dunia jumlahnya. Ya. Populasi muslimnya terbesar di dunia, mayoritas, tapi giliran ngisi masjid minoritas. Jumlah muslimnya mayoritas, untuk ngisi masjidnya minoritas. Jumlah muslimnya mayoritas, yang hadir di majelis taklim minoritas. Muslimnya jumlahnya mayoritas, yang hadir di pengajian Quran minoritas. Satu masjid mengadakan pengajian Quran awalnya 30, itu setahun tinggal 3 orang, Pak. Itu saya udah pengalaman di mana-mana begitu. Yuk, bahasa Arab penting, kita belajar bahasa Arab. Awalnya rame itu. Itu nanti lama-lama tambah susut. Akhirnya ustadznya datang nungguin muridnya. Besoknya ustadznya datang, muridnya belum ada. Akhirnya ustadznya hilang juga. Nah, itu. Kenapa begitu? Karena masjid-masjid memang, mohon maaf, bukan saya apa-apa, kurang serius nggarap jamaah. Jadi pembahasan rapat itu ke fisik masjid, ke karpet masjid waktunya ganti, catnya waktunya ganti, pintunya waktunya ganti, ini waktunya renovasi. Kita harus cari duit, tapi untuk bagaimana ngisi masjid ini kadang kurang diseriusin. Siapa tetangga kita yang belum ke masjid? Gimana caranya mereka ke masjid? Oh, itu anak-anak muda kok pada nongkrong waktunya adzan. Kapan kita ngajaknya? Bagaimana kita ngajaknya? Siapa yang mengajak? Anak muda siapa di sini yang sudah jadi ustadz? Siapa anak muda yang jadi panutan? Siapa yang kita utus ke anak-anak muda? Nah, itu kadang tidak masuk dalam rapat-rapat pengurus. Maka ini saya hari ini nyumbang saja. Nyumbang bahan rapat. Ayo kita ini sajadah subuh ini sudah besar setubuh. Kalau kita tiap masjid bergerak, tiap masjid rapat untuk ngurusin bagaimana anak-anak muda ini kembali ke masjid, maka insya Allah tubuh ini barangkali akan menjadi percontohan. Bagaimana masjid-masjid itu penuh dengan anak muda. Sekarang saya tanya, kita ini mohon maaf, yang non muslim sekitar kita itu sebenarnya banyak apa sedikit? Sedikit banget. Tapi kenapa masjid tetap sepi? Kemana yang lain? Ke mall. Ya kalau punya duit. Wong nyatanya duit juga kagak punya kadang. Ya berarti nggak ke mall juga. Ya, masya Allah. Tapi intinya itulah kerisauan. Hari ini mari para pengurus masjid mulai memikirkan akan hal itu. Betul. Kita sebagai pengurus masjid, ya, pengurus masjid itu jadi DKM itu berapa tahun, Pak? Apa
apa kayak presiden 5 tahun gitu? Hah? 5 tahun ya? Baik. 5 tahun kita ngurus masjid. Barangkali kalau ukuran kita itu akan diacungi jempol kalau masjid itu tambah mewah. Masya Allah, itu DKM yang baru itu, masuk geraknya cepet. Masjid langsung bagus, karpetnya langsung baru, ini baru, begini. Diacungi jempol. Kepengurusan dia, masjid jadi bagus. Tapi siapa kemudian pengurus masjid DKM yang meninggalkan satu generasi mulia? Itu loh, zaman kepengurusannya dia, masjidnya penuh, anak muda penuh, ngajinya di masjid. Siapa yang bisa meninggalkan model itu? Yang meninggalkan bangunan bagus itu udah nggak terhitung, banyak. Para DKM bangun masjidnya bagus itu banyak. Tapi ketua DKM yang kenangan jamaahnya adalah ketika kepengurusan DKM Bapak Fulan ini masjidnya penuh, kajiannya rutin, anak muda diopenin, anak muda lingkungan masjid bisa ngaji semua. Ada pelatihan khutbah Jumat, ada pelatihan memandikan jenazah, anak muda paham ilmu keislaman, itu DKM-nya keren banget itu. Nah yang begitu itu kita kadang belum nemu Pak. Karena memang pembahasan rapat, mohon maaf kadang masih tentang fisiknya masjid. Ya. Maka ini jadi perenungan kita bersama para ketua DKM, apalagi di wilayah Tugu, mari kita jadikan ini percontohan. Bahwa masjid-masjid bersinergi untuk kemudian dakwah kita perluas. Bapaknya sudah soleh, nggak diragukan. Bapaknya kajiannya kemana-mana, tapi anaknya kemana? Bapaknya ke utara, anaknya ke selatan. Ya. Bapaknya rajin ngaji, anaknya rajin ngopi, ya kan? Bapaknya rajin tahajud, anaknya dugem. Nah, susah kalau begini. Mudah-mudahan tidak. Dan insya Allah kita yang hadir di sini, kalau bapaknya baik, insya Allah anaknya baik. Ya, kita kan sudah hadir ngaji. Ya, insya Allah anak keturunan kita semuanya juga anak keturunan yang soleh soleha. Tapi kita ini kan nggak mikirin diri sendiri. Kita mikirin itu adalah umat. Karena Islam itu, umat Islam itu bagikan satu tubuh. Kalau ada tetangga nggak sholat itu kita harusnya risih. Tetangga saya kok nggak sholat. Ya, jadi jangan egois, mikirkan diri sendiri. Ayo, ini nyumbang pemikiran. Mari para DKM mulai rapat. Bagaimana caranya anak muda bisa mengisi masjid. Didatangkan guru-guru, didatangkan macam-macam. Saya pernah dapat kisah. Ini menandakan tentang bagaimana pentingnya pembelajaran di sebuah masjid-masjid. Ada di satu masjid cerita nyata. Suatu ketika waktunya sholat Jumat. Sholat Jumat ternyata khotibnya nggak datang. Ini kejadian di Banyuwangi. Ya, kejadian di Banyuwangi udah lama. Ya, yang nyeritain kepada saya pengurus masjid. Khotibnya nggak datang. Ternyata nggak ada yang bisa khutbah. Akhirnya apa yang terjadi? Langsung sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mohon maaf karena khotibnya nggak datang, jadi kita langsung sholat. Tuh terjadi. Yang unik lagi, ada salah satu guru saya. Guru saya ini orangnya lucu, beliau sudah wafat. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau. Anak pondok, ya, anak pondok. Beliau itu waktu itu masih muda. Beliau lagi berkunjung ke kampung lain. Ternyata di kampung lain itu sama kasusnya. Waktunya khutbah Jumat, khotibnya tidak datang. Tunjuk siapa yang berani maju. Nah ini guru saya ini masih muda, karena dia lulusan dia anak pondok, maka memberanikan diri. Ada buku khutbahnya enggak? Ada Pak. Ya, buku khutbah sudah ada. Akhirnya beliau berdiri. Nah namanya santri masih belajaran, ketika khutbah Pak, ternyata bukunya itu sobek bab itu. Bingung dia nerusinya, terusannya gimana? Itu parah itu. Jadi dia buka bab, sudah dibaca babnya, ternyata sobek itu terusannya itu. Akhirnya nggak bisa nerusin Pak. Ini terusannya apa ini? Nah sobek begini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, langsung begitu udah. Nah ini kan satu hal yang sangat miris kita. Kalau kita nggak ada, siapa yang ganti? Ya.
Baik, itulah barangkali ya, karena waktunya sudah lebih ini, jadi saya cukupkan itu. Jadi tolong para ketua DKM, rapatnya mulai ditambah, bagaimana caranya memakmurkan masjid kita, jangan cuma bangunan. Barangkali itulah yang nanti menjadi amal jariah kita, karena menularkan ilmu dan juga menjadikan masjid yang menjadi tanggung jawab kita ini menjadi makmur, sehingga kita ini satu kampung, sekelurahan Tugu minimal semuanya masuk surga berjamaah. Nah, itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.